Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya Rabbi asya niwaddarajiyah. Ajbatayadi total alami ya uhailal jud wal karomi wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani jazakallah khairal jaza ya muniral kan bil balajir. Pamitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah ya Allah ya Rahman. Hamba niat karena Engkau ibadah pada Engkau. Hamba berilah ilmu yang nafi. Allahumma alimna ma jahilna wa fahimna ma la ufhimna wa zakirna ma nasina la ilaha illa anta alam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Ibu bapak yang kami hormati, sekarang kita masuk pelajaran selanjutnya, tathhirul badan wassaw, kebersihan anggota tubuh, kebersihan tubuh dan kebersihan pakaian. Sebab kalau kita tubuh tidak bersih, khawatir ibadah kita ditolak. Pakaian juga begitu. Sekarang kita masuk adalah as-saubu wal badan iza asobat umma najasatun yajibu ghusluhuma bil ma hatta tajula anhuma. Pakaian dan badan bila terkena najis, maka wajib mencuci badan dan pakaian tadi dengan air sampai hilang. Apa yang menjadi najis dalam tubuh? Ya. Kena najis artinya barang kotor najis dari luar kena tubuh. Tapi ada najis yang dalam dari tubuh kita sendiri. Najis yang dari tubuh kita sendiri. Apa? Iler yang ada di hulku. Karena di sini disebut kelenjar liur. Ya, disebut dalam ilmu biologi disebut kelenjar liur.
Ini kalau keluar dengan sebab tidurnya tengkurap atau terlalu miring, bisa mengeluarkan kelenjar liur. Nah, bila dia keluar dari rongga mulut, itu rongga liur, maka hukumnya itu muka, tangan, badan kena dia itu najis. Itu najis. Kalau liur itu mengena sebelum berwudu, kita bersihin dulu. Tapi kalau belum kena air, belum lalu ngambil wudu, itu jadi mustakmalan atau mukhallid, bercampur. Alma bin najasa. Air bercampur dengan najis. Jadi disebut air itu mutanajis. Air yang kena najis. Itu ingat kelenjar liur. Makanya guru saya bilang dulu di tahun 60-an, kan dia anak itu tidur tengkurap. Kita lagi ngaji nih, itu di sebelah dia anaknya tengkurap. Lalu dibalikin celentang. Saya tanya, guru, anak guru lagi tidur nyenyak enak. Tapi lagi nyenyak, guru balikin celentang. Saya mau nanya, kenapa itu guru? Tahu nggak lo? Orang Betawi guru. Tahu nggak lo? Tengkurap itu tidurnya setan. Tengkurap tidurnya setan. Tapi guru ngomong sama gue balikin supaya dia nggak ngiler. Karena kalau ngiler, tengkurap itu ngiler. Itu tidurnya setan begitu. Maka setan kalau tidur banyak ilernya. Cuman kita nggak pernah nyium, nggak pernah pegang ilernya, itu setan. Tapi katanya lebih bau busuk iler kita dengan iler setan. Setan lebih bau busuk. Karena dia tidak berfisik, ya. Jadi nggak kelihatan liurnya dia. Tapi kata Ros, kalau dihendus itu bau busuk. Nah itu. Makanya ibu, bapak, dari anak sampai kita dewasa, jangan tengkurap. Apalagi lagi hamil, bisa nggak tengkurap? Nggak bisa. Itu lebih bagus. Makanya ibu hamil mulu deh yang bagus. Jadi tidurnya celentang. Anak kita lihat cucu, wah tengkurap balikin. Kalau anak kita bilang sama anaknya dia nih cucu, aku dibalikin, dia lagi enak tidur balikin. Neng, lu tahu nggak? Ini tidurnya setan. Itu. Kasih tahu. Kalau saya celentang atau miring, tapi miringnya yang tidak berlebihan. Itu. Supaya nggak keluar. Nah, yang kedua, kalau di sini kan kelenjar liur itu aromanya nggak sedap, kental, kayak gula masak, gula cantingan yang dimasak kental, atau kayak sirup yang kental begitu. Itu liur kelenjar. Nah, kedua, liur bagian mulut disebut kelenjar apa itu? Liur juga, cuman dia bagiannya enggak seperti parahnya di leher. Tapi walaupun begitu ada kelenjar liur di leher. Satu manfaatnya buat mempercepat turunnya makanan setelah kita punya. Kalau kata orang apa itu? Oli itu pelicin. Jadi kelenjar itu pelicin agar makanan yang kita makan cepat masuk ke belakang. Sebab kalau dia lama di kerongkong macet, batuk kita. Ya bisa kurang bagus. Nah, kedua, kelenjar yang ada di mulut.
Itu najis nggak? Gitu. Kalau di sini kelenjar yang ada di rongga mulut itu nggak najis. Fungsinya untuk membantu melunakkan dan memperhalus makanan yang kita punya supaya dia jadi gampang masuknya. Dia nggak najis. Itu kelenjar mulut namanya. Tapi di saat kita mau sholat, disunahkan kita ke kumur atau matmadah. Matmadah itu ke kumur. Kedua, istinsyak di hidung, memasukkan air sekedar sampai di rongga hidung. Itu namanya istinsyak, menghirup air sekadar untuk menyepratkan agar dia punya bakteri-bakteri influenza biar hilang kalau kita istinsyak. Jadi jangan dikira cuma begini-gini. Mana ada Nabi ngajarin bersihin hidung begini. Gak ada dalilnya. Itu bukan istinsyak namanya. Kalau istinsyak menghirup air sekedar sampai di rongga hidung, kemudian kita sempretkan, itulah namanya istinsyak. Untuk apa? Membersihkan kotoran-kotoran karena nebu dalam pernapasan, karena debu. Ya, atau kotoran-kotoran yang udah lama, yang tadi jadi cairan basah, demek, rongga hidung itu jadi kotoran upil namanya. Nah, itu supaya keluar. Terutama yang kita keluar itu adalah virus influenza. Kalau dia ngembengnya itu virus influenza, adanya di sini nih Pak. Ya, dia bikin kalau hidung kita basah, lembab atau cair itu mudah, berarti ada kuman influenza di situ. Maka Nabi di luar pengetahuan umum, dia bisa ngasih tahu atas dasar kasih tahunya Allah. Sempratkan, istinsyakan supaya itu bakteri influenza keluar sehingga kamu nggak pilek. Yang bikin pilek itu virus. Kita udah tua masih ingusan aja. Siapa yang demen? Udah tua ingusan. Ya, jangan. Biar rapi ibadat itu pada Allah. Nah, itu makanya istinsyak menghilangkan virus influenza. Kedua, menghilangkan kotoran yang lekat bekas demeknya hidung yang disebut upil. Ketiga, memperlancar pernapasan melalui rongga hidung. Itu fungsinya 3. Jadi kalau istinsyak bukan begini. Bukan, itu bukan istinsyak. Meperin air ke hidung. Meper. Itu bukan, nggak masuk dalam hukum. Termasuk air di leher. Itu nggak ada dalil kalau itu. Kan perempuan kebanyakan gitu. Apaan tuh tengkok? Nah, itu supaya tahu. Karena banyak, terutama kaum hawa, yang suka saya lihat. Saya bilang, ibu-ibu, coba latih wudhu. Saya pengen lihat. Bagaimana cara wudhu ibu yang saya pengen tahu. Gitu. Banyak yang salah. Akhirnya saya rapihkan. Gitu. Itu badan, dari mulai kepala sampai tubuh itu badan. Karena najis itu bisa di rongga mulut, bisa di rongga hidung, bisa di rongga telinga.
Kalau telinga sih cuma begini nih, masukin telunjuk, lalu bagian jempolnya di belakang kuping. Itu cara menyapu kuping seperti itu. Sambil mohon Allahumma ismi'ni unadiyal jannah. Baca doanya situ. Ya Allah, perdengarkan saya, tolong perdengarkan saya panggilan-panggilan surga. Kan orang yang doa telinga begitu, Pak. Dia gampang bangun, biar subuh. Sebelum subuh dia udah bangun. Itu tanda orang yang berdoa. Atau karena kelaziman dia bangun jam 3:30. Itu. Karena kalau doa tadi membantu. Kalau syariat Nabi Ibrahim yang disebut dalam Quran, wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingat, ketika Allah menguji ya kepada Ibrahim beberapa perintah. Menurut Ibnu Abbas tafsirnya, yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim khamsun firraqsi. Ada 5 perkara yang ada di bagian kepala. Itu wajib hukumnya pada syariat Nabi Ibrahim. Tapi pada syariat Nabi kita Muhammad itu hukumnya sunnah. Apa yang 5 di bagian kepala? Habis mandi sisir. Menyisir boleh sebelah pinggir atau boleh belah tengah. Biasanya kalau ibu-ibu itu banyakkan di tengah. Itu sunnah. Artinya nyisir aja rapi, membelah dapat pahala. Kalau dalam syariat Nabi Ibrahim nggak nyisir, wah, dia nggak sah, nggak benar, nggak dapat pahala. Kedua, di mana diperintahkan istinsyak. Istinsyak itu syarat Nabi dulu. Ketiga, gosok gigi. Gosok gigi. Mau tidur, bangun tidur, atau siang, atau habis makan. Itu ketiga. Jadi menyisir, istinsyak, ke kumur, ya. Kemudian apalagi yang 2? Yang 2 itu di samping yang 3 tadi tambahin 2, 3 kali 3 kali. Ya. Yang keempat dengan air yang suci. Sekarang bagian tubuh 5 juga. Jadi semua ada 10, yang 5 bagian tubuh 1. Ya. Mencukur ketiak bulunya. Paling lama sebulan cukur lagi. Itu. Kedua, di bawah pusar bulu itu juga dicukur sebulan sekali. Karena kalau nggak dicukur, menurut dokter Sabu dari Institut Teknologi Bandung, dia bagian menjelaskan ini kebersihan. Dokter Sabu itu, dok, kalau nggak dicukur bagaimana? Kalau tidak dicukur, itu akan numbuh kutu namanya. Kutu itu nanti bersarang. Dia punya telur itu nempel di rambut, di bulu. Itu menyebabkan nanti gatal atau alergi kutu air. Nama dalam bahasa medik disebut alergi kutu air. Jadi gatal. Ada orang yang sembahyang lagi sembahyang digaruk. Ada yang begitu. Itu lagi sembahyang garuk, berarti itu udah kotor. Dia nggak sadar itu penyakit. Ya, termasuk wanita juga begitu, harus jaga kebersihannya. Ngeri. Ya, itu apa tuh tadi?
Ya, cukur dulu ketiak di bawah pusat. Terus yang ketiga, gunting kuku. Setiap Kemis sore gunting kuku, Jumat pagi udah bersih, tinggal mandi, mau pergi ke masjid. Itu sunnahnya begitu. Ya, nah kalau mau ziarah kubur, Jumat itu habis sholat Jumat sampai sore, sampai Sabtu pagi, sampai siang jam 12 udah segitu. Ada anjuran kalau kita ziarah kubur. Ya, bukan sebelum Jumat, sesudah Jumat ziarah sampai sore, nanti paginya Sabtu sampai zuhur udah. Itu kalau mau ziarah. 1, 2, 3, ya. Lalu apa? Membersihkan. Jadi di syariat Nabi Ibrahim itu wajib la budda fihi ayyujibul ghuslu. Itu mesti, hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Itu pada kita laki dan perempuan. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad syariatnya sunnah. Terus kumis bagian kepala, kumis diapain? Dirapikan. Wagasis syarif, menggunting kumis. Jangan sampai kumis itu lewati bibir. Selempangnya kita makan bakso, tuh cabai nempel, kita nggak tahu. Itu. Terus bulu hidung. Orang laki bulu hidung jangan sampai ngawer keluar. Gunting atau cabut pakai alat catut. Cabut. Itu artinya apa? Kalau kita flu, lagi pilek, itu nggak kelihatan jember. Tapi kalau kita lagi pilek, bulu hidung panjang, jember. Apalagi habis kepedesan. Udah. Ya Allah, udah tua, umur 50, masih kayak anak kecil aja. Jangan pelihara. Saya tuh dari umur bujangan saya pelihara kebersihan hidung, mulut. Ya, itu saya jaga. Sampai sekarang bulu hidung saya nggak ada. Saya nyabuti bukan pakai gunting, pakai catut. Jadi habis. Jadi bersih. Itu ya. Gigi juga pelihara lah bersih. Kalau saya gigi cuma bagian atas tapi udah habis semua, cuman saya kasih gigi palsu. Kalau di bawah udah habis bersih, nggak ada hatu pun. Saya mau pasang, harganya 2 juta. 10 dari sini 10, 2 juta. Uyana mahal amat 2 juta. Kan 10 Pak Ustaz, satu gigi 2.000, 2, iya, satu gigi itu 200. Ya udah, nanti deh doain ya. Udah. Nah ini yang perlu namanya menjaga kebersihan dari tubuh. Ya, itu badan itu dari kepala sampai kaki. Kedua, kalau ibu bapak mau jadi orang bersih, mau tidur, mandi atau kalau tidak mandi basuhin terus pakai whitening, dibersihin wajah. Biar kagak ada kumis, biar ada kagak bulu-bulu remang-remang. Tuh. Jadi kita tidur bersih, nanti bangun tidur jam 3 atau jam 4, mandi lagi, pakai lagi whitening. Biar kita umur udah tua, tapi kita masih kelihatannya bersih, masih bersinar. Lalu cari penguat pengeras kulit supaya kulit jangan lentur, jangan cepat peot.
Bagaimana caranya? Ada. Ya orang perempuan yang lebih tahu tuh. Jaga kulit nggak apa itu, nggak keriput. Saya ada ginseng. Ginseng itu kalau mau dipakai, ya. Ini orang laki mesti bisa jaga kebersihan, jaga keutuhan fisik. Jadi bini juga ngelihat kita seneng. Laki gue biar udah tua juga bersih, ganteng. Kan begitu. Ini ngelihat laki udah kayak angklung. Kemudian wal badan ija asobat huma najasatun, tubuh bila terkena najis yajibu ghusluhuma bil ma, wajib membersihkannya dengan air hatta tajula anhuma, sampai hilang itu najis yang kena kita di tubuh kita. In kanat muri'atan, jika kelihatan itu najis seperti darah, bersihin. Sekarang kita kepotong sedikit keluar darah, jangan digini, najis, darah itu najis. Banyak kan orang-orang diisep. Jangan, caranya kalau dia keluar darah, pencet bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai air lidah, pencet kurang lebih 5 menit. Apa yang terjadi? Darah nggak jadi keluar, mampet. Itu udah saya lakukan berulang-ulang. Kalau kena pisau, kenapa berdarah? Pegang aja 5 menit dari air liur kita, pencet, biar keras. Nanti dia nggak keluar. Itu biar kita tahu teorinya seperti itu. Ibu-ibu motongnya kena, ambil, jangan diisep najis, pegang lagi. Gini tangan kita di air ludah, tekan dia. Buktikan 5 menit dia nggak bakal keluar. Walaupun kena sirat bergaris setengah senti, nggak keluar. Fa'in baqiya ba'dal gusil asarun, jika bekas dibasuh tadi masih ada, ya, masih ada darah atau najis, udah dicuci tapi masih ada, ya syuku zawalu, susah ngebersihinnya. Wah, dibersihin susah nih. Ya udah, kalau susah mah musyakat, jangan dilanjutkan. Bahwa ma'fun anhu, jadi bekas najis kita bersihin udah nggak bisa hilang, itu dimaaf. Seperti orang yang nggak tahu hukumnya, dia bertato, tapi dia tobat, dihilangin susah, dimaaf. Kan dosa sama tato gedean mana? Saya tanya, dosa sama tato, perempuan aja yang ditato di leher, di payudara, di belakang. Jadi gedean dosa apa tato? Kalau tato bisa juga dianggap besar. Kalau dia mandi hadas besar, atau dia berwudu, kalau dia nggak nyerep nggak sah, gitu kan? Nggak sah. Besar ya besar, tapi ini dimaaf. Itu dimaaf. Terus apa lagi? Kalau sulit, dimaaf aja ke semua, dimaaf. Udah kerjain deh sholat syahadat yang benar, mandi yang benar, susah ngilang nggak apa-apa. Itu. Yang penting kata Allah hati nih, jangan dinodain. Kalau hati dinodain dengan dosa, wah, dia bisa hitam, lebih jelek daripada apa tuh namanya tadi, tato. Jadi hati kalau udah hitam karena banyak dosa, lebih jelek, lebih buruk daripada tato. Maka yang nggak boleh tuh hati dibikin hitam, dibikin kotor.
Kalau ini masih orang toleransi, Allah aja toleransi. Aku maaf, asal tobat. Nah itu jalur ceritanya begitu, Pak. Kemudian, fa'ilam takun muriatan, kalau memang itu tidak kelihatan najisnya, kalbauli seperti kencing yang udah kering. Kencing nih, kena kencing kita basah, tapi setengah jam kemudian kering, maka hukumnya najis hukmiyah. Hukumnya najis hukmiyah. Artinya status hukumnya ada najis, tapi dia hanya apa? Nggak kelihatan najisnya, nggak muri'ata di dam, nggak kelihatan. Tapi hukum tersebut najis. Nah itu sekali cuci guyur hilang. Makanya ibu kalau mau ngepel rumah, ini mau ngepel rumah, bekas dikencingin anak atau cucu, wah basah. Jangan ambil lap yang basah, lap kering dulu, ditetel, tahu tetel, udah nyerap diangkat, ganti lagi, udah kering. Jangan dibeledakin begini, bikin lebar, jangan, segitu aja. Tunggu beberapa 1 atau 2 menit, dia kering. Kalau udah kering hukumnya berubah. Yang tadi najis mutawasito menjadi najis hukmiyah, maka cuman digituin air bersih udah. Baik di dalam tubuh, di tubuh kita maupun di tempat lantai kita. Itu cara nyucinya. Kalau dia nyuci kencing diginiin, meledak. Jangan ditetel dulu, udah kering, ambil lagi tetel kedua. Tetel beberapa menit, detik gitu ya. Udah angkat, diemin. 1 atau 1,5 menit. Dia kering, udah kering, nama najisnya hukmiyah. Jadi cukup dilap sama air yang demok. Hilang udah. Itu caranya. Kan kalau nggak tahu, saya suka ngeliat ibu-ibu bersih kena kencing anaknya, dibeledakin air kencingnya, ya tambah luas. Nah inilah makanya ibu mesti ngerti belajar ilmu fikih. Bapak juga begitu. Kemudian kalau dia cuma najis hukmiyah, fainahu yaktafi bi ghuslihi, dia cukup dibersihkannya wala marratan wahidah, sekalipun cuma 1 kali. Sekali siram, sekali sebab, udah bersih. Karena najisnya hukmiyah. Fa'an Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu. Asma seorang wanita, ayahnya namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dia pernah bilang, kenapa Asma masuk? Karena Asma termasuk siapa itu? Istrinya Rasulullah, Asma binti Abu Bakar. Kalau Aisyah anaknya apa? Aisyah anak Abu Bakar, Asma juga. Terus Hafsah itu adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu jadi bini Nabi semua. Hebat. Ya. Apa katanya Asma binti Abu Bakar? Ja'ati imra'atun ila Nabi. Ada seorang wanita datang menghadap Nabi. Faqalat, wanita itu bilang, ihdana yusibu saubuha min damil haid. Salah satu di antara kami terkena bajunya, pakaiannya, roknya darah haid. Gitu. Biasa terkena darah haid, rembesnya di pantat. Lah, lihat kok merah nih darah. Gitu. Maka dia ngadu sama Rasul, ini bagaimana hukum dan cara menghilangkannya? Ya, bagian pantatnya seorang perempuan. Kemudian kaifa nasna'u bihi ya Rasulullah? Bagaimana kami cara membersihkan ini ya Rasulullah? Faqalat,
Pakola kata Nabi, tahtahu ay summa tukriduhu bil ma. Di bawahnya itu dilap, ya, dibersihkan. Pakaiannya yang kena dibersihkan dengan air. Summa tundifuhu. Makna tundifuhu itu adalah aldulku bi atrofil asabi. Digosok dengan jari tangan. Tuh. Lalu summa habis begitu ngapain? Tukridotu bilma, lalu kau basuh, kau mandi dengan air, summa tundifu, lalu kamu bersihkan dan mandi. Ainub hamu al-ghuslu bilma, summa tusolipihi, begitu head udah bersih dia mandi hadas, langsung sholat. Sholat apa? Kalau dia waktu zohornya bersihnya, berhentinya head di waktu zohor, jam 1 dia wajib mandi, wajib sholat zuhur. Kenapa dia mesti sholat zuhur? Karena dia sucinya waktu masih zuhur. Kecuali udah asar, zuhur nggak wajib, cuma asar yang wajib. Ini ibu tata cara sholat sama mandi di saat dia kering. Ini perlu ibu-ibu tuh tahu banget. Contoh nih, ibu ada yang lihat apa enggak? Kalau enggak ngelihat saya suka ngobrol, ngirinya begitu. Begini caranya. Ya, tolong. Misalnya ibu bersih dari head jam berapa? Taruhlah jam 1. Diperiksa sama ibu. Kalau masih ada merah, belum bersih. Kalau masih ada kekuning-kuningan pucat, ya, kuning tapi agak pucat, itu udah mulai bersih, bukan darah, ya, itu kelenjar head yang mengiringi head menunjukkan itu udah bersih. Lalu ketika dia seka nggak ada lagi, dia mandi. Nawati robal hadasil askur anil haid. Aku niat mandi hadas dari head. Udah mandi bersih semuanya. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau rambut saya gembel, bagaimana? Apa harus dibacain semua? Aisyah bilang nggak perlu, asal diguyur aja, nggak usah dibasahi. Kalau yang mau jaga rambut kena rapi. Tapi andai kata dia mau mandi itu lebih aman, itu lebih aman. Nah sesudah dia mandi, oh baru jam 11, jam 1, 20 menit, sholat zuhur. Gak usah nunggu antara dia sore mandinya sekalian maghrib. Gak boleh ibu meninggalkan zuhur sama asar, dosanya 1000 tahun. Nah satu waktu sholat 500 tahun. Kalau ibu 2 kali waktu 1000 tahun di neraka. Sama dengan 2 hari kita di sana. Di sini 2000 tahun, di sana 2 hari. 2 hari itu lama, kebakar sakit. Itu orang yang suka meremehkan karena kurang ngerti. Kurang ngerti. Ya. Nah sekarang dia sucinya dilihat udah nggak darah lagi jam 3. Jam 3 sore menjelang asar. Wah bersih. Lalu dia mandi hadas. Begitu wudhu, ya, dia wudhu apa? Nggak lama udah selesai, masuk asar. Ada 2 pendapat. Yang satu nggak perlu diqadha itu zuhur, yang satu bilang qadha itu zuhur, sholat zuhur dulu qadhaan baru asar. Kenapa? Sebab dia sucinya masih ada waktu zuhur, akhir zuhur. Ya, itu biar paham aja. Jadi kalau kita merasa takut meninggalkan sholat, walaupun begitu udah selesai wudhu, udah mandi apa, kita mau sholat tiba-tiba masuk asar, udah qadha aja itu. Kenapa? Takut nanti masalahnya di hari kiamat.
Nah itu yang perlu ibu-ibu ketahui. Jelas ya. Kemudian, nah dikit lagi. Wa ija asobatin najasatu zailu saubil mar'ati, apabila terkena najis ya pakaian di belakang. Kan biasa perempuan kalau pakai long dress itu belakang lebih panjang sehingga keseret. Pakai baju kalau lewat mata kaki itu jalannya bisa nyeret. Kalau ada tai ayam kita nggak ngelihat, kalau ada kotoran kita nggak ngelihat, kena tuh. Ya, baju perempuan long dress itu batas mata kaki itu. Jangan lebih dari mata kaki, takutnya dia jalan keseret benda-benda atau zat-zat najis. Itu disebut zailus saubil mar'ati. Jadi ekor atau belakang baju perempuan. Lalu tutahiruhu, dia menyeret tanah itu keseret dengan long dress-nya. Kalau dia kena ada najisnya kena itu perempuan. Lima ruya anal mar'ata qalat li Ummi Salma, yang diriwayatkan bahwa seorang perempuan berkata kepada Ummu Salma radhiyallahu anhu. Dia bilang apa? Ini utilu zaili. Rongres belakang saya itu agak panjang katanya. Lalu wa amshi fil makanil qadar. Lalu ketika aku jalan, dia menyapu tempat yang kotor ke bawah tuh. Tanah yang kotor. Faqalatlah, lalu dia bilang sama perut. Qala Rasulullah, Rasul bilang, yutahiruhum ma ba'dahu. Bersihkan, sucikan setelahnya. Setelah kena, bersihkan. Itu. Kemudian Rahu Ahmad wa Abu Daud. Riwayat hadis Abu Ahmad dan Abu Daud. Nah ini kajian kita. Jadi ibu bapak, sebetulnya saya pengen jelaskan insya Allah pada yang akan datang. Buat perempuan dulu. Oh laki mah gampang. Perempuan nih yang banyak dandanya, pakaiannya, panjangnya, dan headnya dan lipas. Lipas juga mesti perlu kasih tahu. Apa buat dirinya, apa buat anaknya, itu. Supaya dia nggak salah. Ya. Nah ibu bapak masih ada 5 menit, barangkali ada yang mau nanya sebelum kita tutup doa. Laki menanya, silakan. Perempuan mau nanya, silakan. Masih 4 menit lagi. Kita jam 6 selesai. Kalau nggak ada, saya tutup dengan doa. Ya, insya Allah siapkan aja pertanyaan untuk episode yang akan datang. Ya, terutama pada ibu-ibu dari haid, nifas, wiladah. Ya, haid, nifas, wiladah itu hak perempuan. Itu yang perlu diketahui. Bagaimana kalau hubungan suami istri yang bisa wajib amat tidak, itu harus diketahui. Lempengan mana yang nggak wajib walaupun udah nempel. Lempengan mana yang jadi wajib mandi kalau udah nempel. Itu ada. Supaya kita tahu. Ini yang luas saya bahas. Ya kalau nggak ada insya Allah episode yang akan datang. Cuman ini sesuatu ada ibu-ibu nggak kelihatan. Dia mau nanya jauh. Saya sih pengennya begini. Pengennya nih ya kalau diterima. Di sini
kurang lebih 2 meter itu hak ibu-ibu, biar dia ngelihat, biar bisa bertanya. Terus di sininya baru kita kaum bapak, biar dapat. Gitu. Kalau buat ngaji boleh, dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ketemu begitu boleh, nggak dosa. Saya ada dasar kitabnya. Ini yang boleh ketemu laki perempuan, satu murid dengan guru. Kedua, jual sama pembeli, penjual sama pembeli. Ketiga, hakim sama terdakwa. Kalau yang terdakwa perempuan atau hakim perempuan itu terdakwa lagi. Ya. Apalagi itu tadi. Keempat, ya. Ketemu kita, sekedar orang nanya kita jawab, atau kita mau nanya, buat boleh. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada hukum. Jadi yang dibolehkan ketemu itu, ya, termasuk anak, cucu, ponakan, mertua, besan, ya, saudara laki, saudara perempuan. Itu boleh ketemu, boleh kumpul, boleh makan bersama, nggak haram. Itu. Bagaimana kalau misanan? Misanan itu boleh anak kita kawin sama anak adik kita perempuan. Itu namanya misanan. Saya punya anak laki, adik saya punya anak perempuan, boleh kawin karena misanan. Itu. Jadi sebatas misanan boleh kawin. Ponakan nggak bisa. Gitu. Banyak lagi ya yang saya utarakan, insya Allah. Cuman saya harap begitu supaya ibu nggak nanyanya gampang. Saya bisa dengar pertanyaannya apa. Nah, jadi kita pada ngerti semua lah gitu. Jadi insya Allah saya harap begitu kalau diterima saran saya. Karena saya sering ngajar ibu-ibu itu, baik di Cikeas maupun tempat lain, itu begitu kelihatan. Jadi dia mau Pak Ustaz, saya mau nanya, silakan. Karena enak. Kalau dia mau bertanya begini, saya bisa jawab. Kalau nyelip nggak kelihatan, dia mau nanya bingung. Itu. Nah itu aja saran saya. Mudah-mudahan diterima. Jadi bagian sini ini 2 meter dari tembok itu buat ibu-ibu. Nah sisanya kita. Jangan ada pikiran ngeres. Iya. Kita ngaji, bukan ngobrol. Nah itu ya, semoga bermanfaat. Insya Allah minggu bulan depan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksumah wa fir lana ya rabbi dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, nah ini apa tadi ya? Mau ngomong apa lupa saya. Saya nanti maulid ibu bapak. Saya maulid tanggal 13 September malam minggu. Tanggal 13 September. Minggu kedua awal September. Maulid di rumah. Saya hanya berharap lillah sehat datang. Itu datang. Karena ibu-ibu banyak belum tahu rumah saya, bapak-bapak sebagian besar belum tahu. Di sini yang tahu cuma 2 orang. Arif sama yang tahu sama imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Doain aja dulu.